Terima kasih Mas Gari Nugroho dengan dunia skena dan fenomena kekiniannya. Nah, untuk lebih ilmiahnya kami mohon ini Profesor Bagus Takwin, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, untuk membalance ini Prof, apa yang disampaikan fenomena-fenomena sosial tadi dari perspektif psikologi. Kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau balance tadi belum tentu bisa ya, karena saya mungkin terpaku sama topik yang diminta oleh panitia bicara tentang ruang atau lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Tapi bisa disambung-sambungkan lah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Garin, Mas Garin, Pak Garin. Ya, terima kasih semua Ibu Profesor Nizamul. Ini senang sekali karena meskipun acaranya Kaukus Masyarakat untuk Kesehatan Jiwa, tapi tempatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi sudah disinggung juga oleh Pak Bila, oleh Pak Haji, dan juga mungkin diperkuat oleh Mas Garin tadi bahwa sebenarnya soal kesehatan jiwa ini soal yang melibatkan faktor sosial budaya, bukan hanya masalah kesehatan dalam arti teknis ya. Betul bahwa tanpa masalah sosial sebenarnya mungkin tidak ada masalah kesehatan jiwa, dan sosial itu mendahului apa yang psikologis dan juga mungkin medis. Kalau di psikologi itu kita belajar bahwa sejak awal diri dan juga kepribadian yang biasa kita pakai untuk mengganti istilah jiwa karena jiwa terlalu sulit untuk diteliti, itu lahir atau munculnya dalam interaksi sosial. Tidak ada diri, tidak ada pribadi tanpa interaksi sosial. Tanpa interaksi sosial mungkin ada organisme tapi ya tidak berpribadian, tidak berkesadaran sebagai aku. Jadi interaksi sosial dan lingkungan sosial juga dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya itu sangat berperan terhadap perkembangan diri, perkembangan kepribadian manusia. Kita bisa lihat berbagai teori kepribadian dari berbagai tokoh, penjelasan tentang itu cukup kuat ya. Bahkan ada yang ekstrim, seperti misalnya pendekatan behaviorisme dari Skinner. Ya, individu itu ya memang hasil bentukan sosial, itu ekstrim sekali. Jadi kan ya melihat adanya otonomi atau adanya inisiatif dari dalam individu itu ekstrim sekali. Tapi ada beberapa pandangan yang kita melihat ada otonomi, inisiatif, kedirian orang. Nah, dengan dasar itu tentu kita bisa melihat perkembangan selanjutnya. Lingkungan itu sangat penting dalam proses perkembangan seseorang. Saya kira lingkungan mempengaruhi fisik, apalagi psikis. Nah, ini sesuai dengan topik yang dibilang tadi, lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Tadi yang disampaikan oleh Mas Garin itu menunjukkan betapa lingkungan sosial kita, kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan budaya kita sedemikian rupa. Saya nggak tahu mau bilang karut-marut atau tentang perenang, tapi yang menonjol bahwa tadi budaya pop, budaya yang riuh rendah begitu kuat mempengaruhi sehingga memang menghasilkan kondisi pribadi atau diri sedemikian rupa seperti yang sekarang kita lihat, sehingga juga terganggu atau berdampak pada kesehatan mental. Nah, itu jadi PR kita. Saya setuju bahwa kita perlu riset yang besar, kita perlu punya data. Saya kira kita berapa kali bicara dengan Dr. Rai, kita nggak punya data ini, nggak punya ini, ngomong ini, nggak punya rujukan gitu ya. Ternyata sejauh ini kita tertinggal banyak ya. Memang PR besar, dan itu mungkin mesti kita kembangkan. Kebayang juga di masa depan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Garin, kita perlu studi, dan juga mungkin selain tadi yang kita rencanakan studi tentang bagaimana kondisi kesehatan jiwa orang-orang dari berbagai usia, kita juga perlu lihat kondisi lingkungan sosial ini bisa kita riset juga nantinya. Oke, saya mungkin langsung ke topik yang diminta spesifik. Next dulu. Nah,
lingkungan yang ramah kesehatan mental kesehatan jiwa itu mau nggak mau memang harus dirancang. Tidak bisa begitu saja terjadi, dalam arti dia sangat terkait juga dengan nilai, makna, harapan, dan keyakinan-keyakinan yang ada pada orang untuk bisa mencapai kehidupan yang baik. Nah, kita rancang tadi misalnya suatu lingkungan sosial demikian rupa yang bisa mendukung orang sehat mental berdasarkan nilai tertentu. Nah, persoalan nilainya apa? Nah, itu jadi soal. Saya melihat jadi penting nilai ini. Biasanya nilai sesuatu yang kita anggap baik, dan nilai itu kemudian ada pesan-pesan budaya. Ini saya agak melebar dari paparan saya. Nah, persoalannya biasanya kita individu mendapatkan pesan dari masyarakat, dari budaya kita. Yang umum dulu berlangsung ada pesan dari masyarakat yang individualistik kepada individunya untuk independen, untuk otonom, untuk bisa menentukan putusan-putusan sendiri. Di masyarakat kolektif pesannya jelas, Anda adalah relasi, bagian dari relasi orang lain. Identitas Anda selalu terhubung dengan yang lain. Kamu siapa? Saya anaknya si Anu, saya warga ini, marga ini. Jelas nanti pesan itu. Kemudian itu diturunkan dalam praktek-praktek budaya. Anak di masyarakat yang individualistik dari bayi tidur sendiri misalnya, selalu diminta tanggung jawab untuk menentukan apa yang dia mau. Umur sekian keluar dari rumah untuk bisa bekerja memenuhi nafkahnya. Di masyarakat kolektivistik dari lahir udah bersama, tidur bersama, punya kamar banyak, tetap aja anak tidur sama orang tua. Untuk memberikan tanda bahwa kamu hidup bersama yang lain loh, masih bisa hidup bersama meskipun sudah dewasa sama orang tua gitu. Itu dalam praktik sehari-hari pesan budaya itu disampaikan. Nah, kita sekarang di Indonesia, saya kira di kebanyakan tempat kita nggak punya pesan, nggak dapat pesan yang jelas dari budaya kita. Kita mau ngapain? Kita mau jadi apa? Mau jadi influencer, mau jadi orang yang pintar, mau jadi orang yang soleh, kaya, atau menjadi apa? Kita nggak jelas. Kalau bilang masyarakat kolektivistik, kita dipaksa bersaing. Kalau dibilang masyarakat individualistik yang kompetitif, kata BDC dan segala macam polusi dan proteksi tetap berlangsung. Kita bingung ini. Nah, pesan budaya yang akan kita sampaikan pada individu itu tidak jelas. Itu problem saya. Nah, kemudian itu bisa mengganggu aspek mental. Orang bingung mau ngapain. Orang bingung mau bertindak apa. Nah, untuk memperbaikinya, kita perlu merancang lingkungan sosial dan fisik yang bisa membuat orang lebih jelas, lebih nyaman, lebih merasa aman, lebih merasa menjadi bagian, lebih diakui, tapi di sisi lain juga lebih produktif dan sebagainya. Nah, itulah pengertian saya tentang lingkungan yang ramah kesehatan mental, yaitu lingkungan fisik dan sosial yang dirancang beratur sedemikian rupa untuk mempromosikan kesejahteraan kesehatan mental dan emosional individu, terkait tadi dengan pesan budaya, dengan nilai dan visi masyarakat. Next, saya coba catat aja. Ini ada beberapa karakteristik lingkungan yang ramah kesehatan mental. Ini saya kira kita sama-sama tolak. Pertama akses ke alam terbuka. Ini mulai dari teknis ya, dari ngomongin yang saya abstrak dan luas, balik lagi ke yang teknis. Akses ke alam terbuka itu jadi penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa mengakses alam terbuka itu lebih sehat, lebih bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, terhindar dari stres ya. Efeknya positif, ada taman, ruang terbuka dan sebagainya. Taman sebagai tempat untuk berekreasi, lahan-lahan yang nyaman untuk orang datangi, dan tempat-tempat yang menunjukkan keindahan alam, itu semua berefek baik bagi kesehatan mental. Next. Kemudian setelah ini, saya kira desain arsitektur itu juga studi banyak menunjukkan, ini kita sudah tahu juga kan, desain bangunan yang mempertimbangkan cahaya alami, ventilasi yang baik, dan ruang terbuka yang menyenangkan itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mental tentunya. Beberapa
umum. Nah, ini jadi penting juga lingkungan yang bisa menyediakan akses yang cukup buat transportasi infrastruktur. Jadi akses yang mudah ke transportasi umum. Di beberapa negara kita tahu orang bisa saja tanpa punya kendaraan sendiri, tapi mudah untuk bermobilitas ya, untuk bergerak. Di sini kita agak sulit. Nah, itu PR juga buat Indonesia untuk menyediakan akses yang mudah dan nyaman ke transportasi dan infrastruktur. Next. Oh ya, itu juga bisa membantu kita untuk membina hubungan sosial, tidak terisolasi, tidak terlalu mahal biayanya. Kalau mau ketemu teman, mau nongkrong dengan teman, mau beraktivitas sosial, murah biayanya. Itu kalau aksesnya untuk transportasi dan infrastruktur itu gampang, itu bisa tercapai. Sekarang agak susah karena mau kemana-mana mahal atau lama atau capek. Nah, kualitas lingkungan kerja juga jadi penting sekali untuk bisa meningkatkan kesehatan mental. Ya, ini lingkungan kerja yang mendukung kebijakan-kebijakan yang membuat orang bisa lebih nyaman kerja, lebih bisa berinteraksi dengan baik ya. Ada dukungan sosial, menyediakan waktu luang, hubungan atasan bawahan yang nyaman juga, itu bisa punya kontribusi besar terhadap kesehatan mental. Next lagi. Nah, ini penting, komunitas yang inklusif. Ini barangkali juga berhubungan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Darin, bahwa semua orang bisa berpartisipasi, terlibat di komunitas, di ruang publik yang menjadi milik semua orang. Dan ruang privat juga dijamin tiap orang bisa melakukan aktivitas memenuhi kebutuhannya, tapi yang penting ruang publiknya juga sangat harus sangat terbuka dan bisa meluasakan, tidak mendiskriminasi dalam aktivitas semua orang dengan segala kondisi, termasuk disabilitas. Orang yang disability beda kemampuan dan beda karakteristiknya juga bisa terlibat di dalam ruang publik itu. Harus dipikirkan bagaimana supaya fasilitas itu bisa membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman. Ya, kalau buat yang misalnya tidak bisa melihat, tanda yang membantu dia untuk bisa mengenal lingkungan, buat yang pakai kursi roda ada jalan yang bisa membuat dia beraktivitas dengan nyaman juga. Lalu hiburan segala macam itu tidak cuma orang yang punya uang bisa mengakses hiburan, bahwa hiburan yang baik bisa kita dapat di taman kota, di tempat-tempat yang lebih murah dan sebagainya. Nah, ini saya kira sangat penting. Terus toleransi, dukungan sosial, dukungan psikologis, itu semua bisa menjaga kesejahteraan psikologis. Next. Nah, ini penting. Yang kemudian juga penting, ini bukan cuma hanya kalau mereka sudah tadi seperti Bunda bilang mengalami ODGJ, tapi sebelumnya ketika ada masalah, ketika ada rasa terganggu, orang punya akses ke pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan psikologis, pelayanan yang bisa membantu mereka mengatasi masalah-masalah psikologis. Yang saya kira kita di Indonesia belum begitu banyak. Waktu pandemi kemarin terasa banget. Sebelum pandemi akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa sangat kurang. Pas pandemi lebih kurang lagi, apalagi mungkin anggarannya nggak ke situ, anggaran berkurang kayak yang lain. Itu sekarang saya kira belum membaik ya, belum membaik. Saya kira kita semua sadar itu. Data pun kita nggak punya, akses juga kita kurang. Nah, terus kemudian keamanan pribadi juga penting karena semuanya itu berkaitan dengan bagaimana orang merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu juga sebenarnya dasar dari orang tumbuh berkembang sejak bayi. Ketika orang, menurut teori ya, ketika bayi lahir itu dia melihat dunia itu dengan kategori aman dan nyaman. Apakah dunia ini bikin dia nyaman atau aman dalam artian tidak mengalami sakit, tidak lapar. Nah, kalau dia merasakan aman nyaman, dia akan percaya pada dunia, pada orang-orang, dia kemudian mau beraktivitas, terlibat, berkembang dan seterusnya,
sehingga jadi pribadi yang kuat. Tapi kalau dia tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman, dia menarik diri, dia melakukan ya usaha-usaha untuk menghindari ketakutan dan sebagainya, dan mungkin berkembang dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan. Nah sekarang setelah dewasa juga ini tetap penting untuk menjaga orang bisa mengalami kesehatan mental yang baik. Next, saya kira ini bisa berhubungan dengan tempat kerja, beban pekerjaan yang seimbang, meskipun jangan sampai tadi seperti yang diceritakan oleh Mas Garin, ada masalah dikit terus depresi, terus mundur dari pekerjaan. Mahasiswa merasa dapat PR dari dosen aja udah mengganggu kesehatan mental, terus mau break dulu gitu. Ya nggak gitu juga, tapi selain juga stres yang terlalu berat bisa membuat orang terganggu juga. Jadi keseimbangan beban kerja. Stres itu ada yang produktif, eustress, ada yang bikin orang jadi terganggu, distress. Yang eustress perlu tetap diberikan, distress dikurangi. Nah semua aspek itu kalau digabung bisa jadi satu kombinasi faktor yang kuat dalam menghasilkan kesehatan mental. Nah di atas semua itu menurut saya yang paling penting adalah kehidupan sosial yang baik. Beberapa studi dilakukan terhadap beberapa gangguan kejiwaan, salah satunya misalnya skizofrenia, itu ditemukan. Kebetulan salah satunya dosen psikologi studi di Jerman bikin penelitian tentang skizofrenia. Dia menemukan pola yang aneh. Jadi harusnya kalau skizofrenia itu adalah gangguan organik, ada kerusakan mental, tidak ada pola atau tidak ada pengumpulan gangguan itu pada kelompok orang tertentu. Dia tersebar. Ternyata setelah disurvei, yang mengalami gangguan skizofrenia kebanyakan adalah mereka yang miskin, kemudian imigran generasi kedua, orang-orang yang termarginalkan. Nah itu kemudian menarik orang untuk meneliti lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Ternyata belakangan ditemukan bahwa skizofrenia lebih banyak disebabkan oleh isolasi sosial, keterasingan ketimbang masalah gangguan organik. Dan itu membuat jadi penjelasan gini, kalau diperiksa mungkin ada perubahan struktur organik otaknya, tapi ternyata penjelasannya ini saya bikin gampang aja. Jadi kalau orang itu terisolasi dari lingkungan sosial seminggu 2 minggu, dia mulai otaknya katanya membangun semacam imajinasi bahwa ada orang lain, teman yang menemani dia. Nah lama-lama kalau kelamaan orang akhirnya menganggap teman imajiner itu jadi seperti real. Lama-lama dia kehilangan kontrol, kehilangan kesadaran untuk membedakan mana yang real, mana yang semu, yang nggak asli. Nah kemudian gangguan dan otaknya perlu menyesuaikan. Sehingga kalau diperiksa seolah-olah ada gangguan organik, tapi penyebabnya adalah tadi isolasi sosial. Nah isolasi sosial ini penting sekali. Lepas dari bahwa pengaruh fisik penting, di atas semuanya menurut saya interaksi sosial sangat penting, dan ini kemudian menjadi satu saya kira ugatan bersama kita di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, juga Psikologi dan lain, bahwa ilmu sosial berperan sekali dalam menangani persoalan-persoalan gangguan kejiwaan ini. Saya kira itu sebentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.